Barangnya si bule gede banget sehingga bule Asianya atau bule Jepang itu kesakitan gitu. Oh my god. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Sekarang ini aku lagi jalan-jalan sore. Aku mau lanjut videoku seminggu yang lalu tentang WTS, Wanita Tuna Susila. Sebenarnya aku sendiri tentang WTS nggak begitu tahu, nggak begitu paham ya, karena aku tidak bergaul dengan komunitas mereka. Dan pekerjaanku juga bukan seperti itu, bukan ya. Pekerjaan aku kan udah aku jelaskan dalam videoku terdahulu. Kenapa aku menjelaskan atau bikin video tentang WTS? Karena pertanyaan dari kalian juga ya. Aku jawab sepengetahuan aku aja. Ini juga informasi dari orang-orang yang pernah dekat dengan salah seorang wanita tunasusila. Kebanyakan mereka itu pendatang dari keluarga yang tidak mampu dan rata-rata ditinggal oleh suaminya ya. Karena mungkin pendidikannya rendah. Jadi untuk mencari pekerjaan lebih layak susah, dan mereka pun mencari pekerjaan yang sesuai kemampuan mereka untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi kalian jangan mengejudge ataupun mencaci maki mereka dengan alasan tertentu. Mungkin mereka para wanita tunasusila melakukan pekerjaan seperti itu. Dek, boleh duduk di kubu itu, Dek? Boleh. Oh ya, makasih ya, Dek. Ya. Yuk. Nah, sekarang aku udah duduk di dalam gubuk ini ya. Itu ada anak kecil main layangan. Main layangan ya, Dek? Ya. Memang mau naik layangannya? Lanjut ceritaku ya. Jadi kenapa mereka bekerja sebagai wanita tunasusila ya? Jangan disalahkan, itu bukan semata-mata karena nafsu mereka besar, tapi karena masalah ekonomi. Seperti aku bilang tadi, aku tidak bergaul dengan wanita tunasusila atau wanita nakal atau istilahnya kupu-kupu malam, jadi aku nggak begitu banyak tahu. Tapi aku punya pengalaman yang kurang bagus karena aku tinggal dekat dengan para mangkalnya WTS. Jadi kita orang baik-baik pun disangka WTS. Tentang WTS bule ya, aku nggak begitu tahu WTS bule itu seperti apa, tapi paling tidak kalau menurut pemikiran aku sih, bule ngapain juga jadi WTS di negara yang mata uangnya lebih rendah. Setahu aku bule itu kalau suka sama suka ya mereka melakukan tanpa harus jadi WTS, menurut pemikiranku sih seperti itu ya. Nah sekarang aku sambil jalan ya, mau pulang juga, udah menjelang maghrib nih, mau buka puasa. Dulu waktu aku umur 19 tahun aku pernah kerja di hotel ya, di daerah Legian dekat Bom Bali. Untungnya pada saat Bom Bali itu ada, aku sudah resign dari hotel itu. Coba kalau aku masih kerja di sana, wah udah nggak ada aku dong sekarang, malah jadi korban bom Bali. Pada saat itu aku kan pegawai baru, jadi aku kerjanya serabutan ya, karena aku pendidikanku juga bukan perhotelan gitu. Kadang-kadang juga aku bagian pronopis, kadang-kadang aku sebagai waitress, dan kadang-kadang juga sebagai roommate gitu. Pada saat itu aku punya tugas di dapur ya, di kitchen. Ada pesanan dari salah seorang tamu bule gitu ya. Otomatis aku dong yang nganter makanannya ke kamar tamu itu. Nah begitu sampai di depan pintu kamar bule yang pesan makanan, aku kan ketok pintu ya. Waktu itu aku pakai bahasa Inggris, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia aja gini. Permisi, saya mau bawa pesanan, aku bilang gitu. Nah yang keluar bule, badannya besar banget ya, nggak pakai baju, memakai celana pendek gitu. Aku disuruh masuk, dia bilang gitu. Aku disuruh masuk itu karena dia akan pesen makanan lagi gitu. Sampai di dalam, apa yang kulihat ya, oh my god, banyak banget bule-bule berpasangan di sana. Tahu nggak, salah satu pasangan bule itu tahu nggak, di depan mata aku
Jadinya aku kayak gimana, bayangkan saat itu aku umur 19 tahun masih perawan ting-ting, seperti apa, bayangkan. Jadinya setelah bule itu pesan makanan, aku langsung ke dapur untuk membuatkan pesanan bule itu. Jadi aku heboh banget di dapur. Aku bilang, aku nggak mau nganter makanan ini lagi, nggak mau. Loh kenapa? Kata teman-temanku yang udah senior ya. Aku lihat bulenya lagi begitu. Jadi teman-temanku itu udah biasa ngelihat hal yang kayak gitu tuh udah biasa gitu ya. Jadi nggak heran kalau aku kan kaget. Memang sih bule-bule itu kalau dia udah suka sama suka ya ngelakuin gitu ya, bukan berarti kalau menurut pemikiranku, barangkali aja ini salah, dia itu bukan WTS gitu ya, tapi mereka melakukan suka sama suka. Tapi pernah sih suatu saat ada tamu Jepang ya, Asia gitu, bodinya kecil kayak aku ini, dia lagi berenang gitu, berenang di kolam renang, aku berada di lantai 2. Nah tiba-tiba ada bule luar yang bukan bule check-in di hotel tempat aku bekerja itu ya, bule luar itu dia ikut nimbrung di kolam renang, dipegang-pegang lah pantat bule Jepang itu. Nah setelah dipegang-pegang dia masuk kamar gitu ya, masuk kamar bule Jepang itu. Oh my god. Kira-kira mungkin ada 30 menitan dia di dalam kamar, keluar-keluar cewek Jepangnya udah mekakang-mekakang gitu kayak kesakitan. Bayangkan mungkin ya barangnya si bule gede banget sehingga bule Asianya atau bule Jepang itu kesakitan gitu. Nah itu pengalamanku juga. Kadang-kadang bule itu mainnya tanpa aturan ya. Di kolam renang itu kan ada tempat tidur buat berjemur, itu kadang sampai rontok, bobrok, hancur gitu loh, dipakai uwi-uwi di sana. Oh my kayak God. gitulah. Tapi ya begitulah pengalamanku. Cuma aku entah itu namanya WTS bule atau bagaimana aku nggak tahu. Ya itu aja, karena ini udah sore, lihat ini udah gelap. Aku mau pulang, mau siap-siap buka puasa. Nah untuk videoku hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengar ceritaku. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.